Shalom Bapak Ibu semuanya sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah kita pada hari ini. Nats yang mengawal ibadah kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ibadah ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian berkat yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Puji syukur Bapak Ibu semuanya sekalian, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Biarlah segala pujian dan hormat kita hanya kembalikan pada Tuhan saja. Tuhan yang telah mati kayu salib, mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Biarlah segala yang kita pujikan hanya untuk memuliakan nama Tuhan saja. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari lagu KPPK nomor 26, Mulia Bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa, yang rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya, darah anaknya jadi penebusan. Itu janjinya bagi yang percaya. Dan dosaku betapapun besarnya, yang menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Yang mengajarkanku kebenarannya, sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya, ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya. Genaplah penebusan mulia baginya. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Yang pertama kita akan berdoa nomor 1 yaitu pandemi COVID. Kita berdoa untuk pemerintah pusat maupun pulau daerah untuk bersama-sama menangani COVID ini. Dan kita berdoa untuk vaksin yang masih dalam uji coba, kiranya Tuhan boleh menyempurnakannya dan boleh dipakai untuk vaksinnya nanti. Yang kedua, kita akan berdoa untuk pilkada bulan Desember. Di tengah-tengah masa pandemi, kita berdoa untuk pemerintah memberikan hikmat kebijaksanaan, baik KPU, Bawaslu, Polri, dan TNI juga. Kemudian yang ketiga, kita akan bersama-sama berdoa untuk pergumulan jemaat di tengah pandemi ini. Dan juga jemaat yang sedang sakit, kita akan berdoa bersama-sama. Dan yang terakhir, kita akan berdoa untuk hamba Tuhan dan diakan di tempat ini. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat pada ini. Tuhan, kami secara khusus berdoa untuk masa-masa pandemi ini Tuhan, masa-masa yang begitu sulit.
Masa-masa banyak orang yang terdampak karena pandemi ini Tuhan. Dan kami tidak tahu kapan ini akan berakhir. Kami serahkan Tuhan secara khusus untuk pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di dalam bersama-sama menangani pandemi ini Tuhan. Sehingga mereka boleh mendapatkan formula yang tepat untuk bisa mengurangi orang-orang yang terjangkit penyakit ini Tuhan. Kami sebagai masyarakat, sebagai warga negara Tuhan, biarlah kami juga boleh berdisiplin melalui protokol kesehatan yang boleh kami lalui Tuhan. Kami serahkan secara khusus Tuhan untuk pengujian vaksin di beberapa negara dan juga di Indonesia. Kami serahkan Tuhan untuk vaksin ini Tuhan. Engkau turut campur tangan Tuhan, sehingga vaksin ini boleh digunakan nantinya Tuhan. Sehingga pandemi ini segera berhasil Tuhan, dengan penyertaan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pilkada beberapa daerah pada bulan Desember di tempat ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk TNI, Polri, KPU, Bawaslu yang menangani semuanya Tuhan dalam persiapan-persiapannya. Tuhan yang pimpin mereka Tuhan. Terlebih masyarakat nanti yang akan memilih Tuhan boleh mentaati protokol-protokol yang dilakukan nanti Tuhan, sehingga boleh berjalan dengan lancar. Dan Engkau yang memilih pemimpin daerah ini Tuhan, yang takut akan Engkau, yang sungguh-sungguh menjalankan untuk kesejahteraan rakyatnya saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga untuk pergumulan jemaat di tempat ini Tuhan. Di masa-masa sulit ini, kami serahkan mungkin ada yang berdampak begitu besar Tuhan. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya Tuhan. Tuhan, ajar kami itu saling bantu-membantu Tuhan. Boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat di tempat ini Tuhan. Sehingga kami boleh melaluinya dengan baik Tuhan. Kami serahkan secara khusus Tuhan untuk jemaat yang sedang lemah tubuh, sedang sakit Tuhan, sedang dalam pemulihan. Tuhan yang pimpin, Tuhan sertai Tuhan. Engkau yang menunjukkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah mereka. Sehingga pada saatnya Tuhan, Engkau akan beri kesembuhan kepada mereka Tuhan. Engkau yang mencukupkan mereka Tuhan dalam dananya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga secara khusus untuk hamba Tuhan dan diakan tempat ini Tuhan. Untuk program-program mereka Tuhan, Engkau berikan sukacita mereka Tuhan di dalam menjalankan gerejawi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari KPPK nomor 355, Apa yang Kau buat bagi Yesus. Apa yang Kau buat baginya cukup giat kakak. Saat lancar atas susah tetap menginjilkan. Apa yang Kau buat bagi Tuhanmu dan Kau kerjakan bagi Tuhanmu setiap harinya yang Kau kerjakan. Apa yang Kau buat bagi Tuhanmu, apa yang Kau buat baginya cukup rajin kakak. Bersandarnya kan menolak, jadilah saksinya. Apa yang Kau buat bagi Tuhanmu dan Kau kerjakan bagi
baginya cukup menjaga kau. Malam surut akan tiba, sambutlah Tuhanmu. Apa yang kau buat bagi Tuhanmu, dan kau kerjakan bagi Tuhanmu. Setiap harinya yang kau kerjakan, apa yang kau buat bagi Tuhanmu. Selanjutnya kita akan bacaan pertanggapan yang minggu ini terambil dari KPPK nomor 46. Bangsa-bangsa datang kepada terang. Bangsa-bangsa datang kepada terang. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada terang yang terbit bagimu. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang bersatu kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia, jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya mereka yang datang membawa kabar baik. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan manusia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Kini tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Sherry Helena dengan tema Mission in Action. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan, melayani dengan sungguh. Lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi
lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya senantiasa berharap kita semuanya di dalam keadaan yang sehat-sehat saja, baik secara jasmani, secara psikis, dan terlebih lagi secara rohani. Sebagai anak-anak Tuhan, sungguh kita patut mengucap syukur karena anugerahnya kita boleh dilindungi, dipimpin dari waktu ke waktu. Tuhan boleh menyertai kita sampai hari ini. Itu sungguh pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh memuji Engkau ya Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang murah hati, Engkau Allah kami yang setia. Kami sadar bahwa kami boleh ada sampai saat ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, juga kalau pada saat ini kami boleh bersama-sama ibadah di rumah kami masing-masing melalui online. Tuhan, tolonglah kami. Kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan terus mau berbicara kepada kami. Ada banyak firman Tuhan yang kami sebenarnya tahu Tuhan, tetapi ampuni kami kalau kami belum melakukannya. Kami bersyukur kalau masih ada waktu Tuhan boleh berbicara kepada kami. Karena itu biarlah kami boleh menyediakan hati kami untuk mendengarkan sekali lagi. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan pembacaan firman Tuhan dan penguraian firman Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kami sama-sama membutuhkan Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan membaca dari Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasalnya yang ke-10 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita lanjutkan ayatnya yang ke-5. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati,
tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya mendengar, tetapi kita yang mau melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa itu misi? Di dalam bulan Oktober ini gereja kita adalah memperingati adalah bulan misi. Beberapa minggu ini kita telah banyak mendengar tentang misi. Hari ini kita kembali merenungkan tentang misi. Bapak, Ibu, Saudara, misi adalah sesuatu yang bukan kita bicarakan. Misi adalah sesuatu yang bukan hanya kita ketahui, tetapi misi itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan atau harus kita lakukan. Kalau kita perhatikan pada abad permulaan, siapakah yang memberitakan kabar baik tentang Kristus itu? Siapakah orang yang memberitakan Injil itu? Menyebarkan kabar baik itu bukan orang-orang yang hanya mendengar, bukan orang-orang yang hanya tahu tentang misi, tetapi orang-orang yang mau bertindak, orang-orang yang mau pergi, dan orang-orang yang mau melakukannya. Saudara, dari mana kita tahu? Hal ini, saudara, dituturkan di dalam Kisah Para Rasul. Saudara, ada yang menarik daripada Kisah Para Rasul ini. Di dalam bahasa Inggris itu dikatakan adalah the Acts of Apostles, yang artinya tindakan-tindakan daripada para rasul atau action daripada para rasul. Ini adalah sebuah contoh. Para rasul adalah orang-orang yang tidak hanya mendengarkan kabar baik. Para rasul adalah orang-orang yang tidak hanya mendengarkan berita Injil itu, saudara-saudara. Tetapi mereka adalah orang yang bertindak, bermisi, orang yang pergi. Ya, kalau dikatakan misi in action, yaitu orang yang bukan hanya tahu tetapi pergi memberitakan. Lalu bagaimana dengan kita hari ini, saudara-saudara? Kita pun di zaman ini, saat ini kita tidak terlepas dari tugas misi itu. Tuhan ingin supaya kita juga bisa mewujudkan akan amanat agung itu. Tadi bagian bacaan yang kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15, kita akan bersama-sama belajar beberapa hal dari
bagian firman Tuhan ini. Saudara, kalau kita melihat konteks daripada Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15 ini, yaitu konteksnya ada di dalam pasalnya yang ke-9, saudara. Di sana dikatakan menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus melayani. Tuhan Yesus dikatakan berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar dan melihat orang banyak itu, apa respon Tuhan Yesus, saudara? Dikatakan ketika melihat orang banyak itu, maka Tuhan Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan mereka terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan Yesus melihat kondisi orang banyak ini sangat memprihatinkan. Dan orang banyak ini adalah orang-orang yang sungguh membutuhkan akan pertolongan daripada Tuhan. Menurut catatan Injil Matius adalah orang banyak ini dikatakan lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ungkapan lelah, ungkapan terlantar ini dalam bahasa Yunani itu digambarkan seperti apa, saudara? Yaitu digambarkan seperti seekor binatang yang dikejar begitu sengitnya oleh predator. Dan predator ini mengejarnya karena ingin memangsanya. Dan saudara, ketika ia lolos dari maut, binatang buruan ini hanya dapat berbaring dalam keadaan yang sangat lelah. Dikatakan sangat lelah, tidak ada energi lagi untuk bisa berlari. Tanpa pertahanan diri dan tanpa daya. Dan dengan cara pandang yang demikian itulah dikatakan, maka Tuhan Yesus tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara, ini adalah sesuatu teladan yang indah dari Tuhan Yesus. Ia bukan sekadar giat mengajar orang banyak, ia bukan sekedar giat melayani, tetapi hatinya boleh dipenuhi oleh belas kasihan. Saudara, dalam hidup kita melayani, kita boleh giat, kita boleh semangat. Tetapi saudara, permisi tanya, adakah saudara dan saya ketika melayani, kita memiliki hati yang dipenuhi oleh belas kasihan? Saudara, kata belas kasihan di sini adalah satu hal yang merupakan satu kepedulian yang sangat dalam, bukan hanya simpati, tapi satu kepedulian yang sangat dalam, sehingga karena kepedulian itulah mampu menggerakkan seseorang untuk apa? Untuk bertindak, untuk menolong seseorang itu. Karena belas kasihan orang dapat bertindak. Saudara, belas kasihan ini menjadi satu bagian yang sangat penting ketika kita berbicara tentang misi in action. Saudara, belas kasihan adalah hati Yesus sendiri. Dan ketika Tuhan Yesus merespon dengan belas kasihan itu bukan hanya hati Yesus, tetapi juga dikatakan itu adalah menggemakan belas kasihan besar dari Allah Bapa sendiri, saudara. Allah dari sejak manusia jatuh
ke dalam dosa. Allah sejak manusia Adam dan Hawa pertama kali jatuh dalam dosa, hati Allah adalah dipenuhi oleh belas kasihan. Allah tidak bisa tinggal diam, saudara. Allah mencari Adam dan Hawa. Dan Allah ingin menyelamatkan Adam dan Hawa. Inilah kasih Allah yang begitu agung, saudara. Ketika kita berdosa, Allah tidak membiarkan kita. Kita seperti domba yang terlantar tanpa gembala tadi. Saudara, kita dimangsa oleh musuh kita. Dan Allah melihat ketika kita jatuh di dalam dosa, Allah tidak tinggal diam, dia terus mencari dan mencari engkau dan saya juga. Sehingga Allah, apa yang dilakukan oleh Allah? Kalau tadi dikatakan tidak bisa tinggal diam, Allah bukan hanya berkata mengasihi manusia, tetapi kasih Allah dibuktikan. Allah bertindak, yaitu ketika Allah mengirim anaknya sendiri untuk datang ke dalam dunia ini, untuk mencari dan menyelamatkan saudara dan menyelamatkan saya. Saudara, inilah artinya misi in action. Allah harus bertindak. Tindakan itu bukan sekedar dibicarakan, tetapi itu dibuktikan. Allah berbelas kasihan kepada manusia. Ia bertindak untuk mengutus Yesus. Allah Bapa mengutus Yesus ke dalam dunia. Sekarang Tuhan Yesus mengutus saudara dan saya ke dalam dunia. Bapak, Ibu, Saudara, ketika Tuhan Yesus memandang kerumunan orang banyak itu, Tuhan bukan hanya berbelas kasihan, tetapi Tuhan juga melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ia berkata kepada murid-Nya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Ini adalah bagian yang selanjutnya. Tuhan Yesus menyebut dan mengumpamakan orang banyak itu, saudara, sebagai ladang. Sebuah ladang yang sudah menguning. Ladang yang sudah menguning itu artinya adalah ladang yang siap untuk dituai. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid-Nya, tetapi pekerjanya sedikit. Apa artinya, saudara-saudara? Orang banyak terlantar itu perlu Tuhan. Mereka mau datang kepada Tuhan. Mereka mau mengenal Tuhan. Tetapi, saudara, tidak ada orang yang menolong mereka. Tidak ada orang yang bisa menunjukkan cara. Tidak ada orang yang membimbing mereka untuk datang kepada Tuhan. Saudara, tidak ada orang yang mau peduli kepada mereka. Tidak ada orang yang mau berbelas kasihan kepada mereka. Saudara, karena itu Tuhan bilang, pekerja sedikit. Setelah itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, apa yang Yesus katakan, saudara? Tuhan Yesus meminta agar murid-murid-Nya itu mendoakan hal ini, yaitu supaya Tuhan akan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, murid-murid-Nya disuruh berdoa agar Tuhan yang boleh mengirimkan penuai-penuai itu. Agar Tuhan mengirimkan para pekerja-pekerja itu. Dan saudara, apa jawaban doanya? Jawaban doanya itu adalah murid-murid sendiri yang harus menjadi pekerja-pekerja yang menuai ladang itu. Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi untuk melayani orang banyak itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Seringkali kadang-kadang kita berdoa. Saudara, tetapi ketika kita berdoa, seringkali saudara, kitalah sendiri yang menjadi jawaban doa itu. Ketika Tuhan Yesus meminta murid-murid untuk berdoa agar Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dan Tuhan mau murid-murid itu sendiri menjadi pekerja untuk menuai ladang. Saudara, ini adalah misi in action. Misi bukan hanya didoakan, tetapi misi adalah sesuatu yang dikerjakan. Seringkali bukan kita berdoa untuk sesuatu pekerjaan misi, kita berdoa, Tuhan tolonglah ketika kita melihat ada banyak pekerjaan misi yang membutuhkan orang. Tuhan, kiranya Tuhan menggerakkan hati banyak orang untuk rela pergi, untuk bekerja bagi Tuhan. Bertahun-tahun kita berdoa demikian, saudara, padahal Tuhan minta kita sendiri yang menjadi jawabannya itu, saudara. Ada kalanya Tuhan minta kita seperti itu. Kita bukan hanya berdoa, tetapi kita sendiri harus menjadi jawaban doa. Kita yang harus bertindak. Saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau di gereja kita ini, kita memiliki departemen misi. Departemen misi memiliki program yaitu Persekutuan Misi GKKAI TMS yang disingkat PMG, Persekutuan Misi Gereja. Itu diadakan ya sejak bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober. Apa yang saudara dan saya lakukan? Apa action kita, saudara? Apakah kita pernah mendoakan? Apakah kita sendiri hadir? Apakah kita sendiri mengajak orang untuk hadir? Atau saudara belum melakukan ketiga-tiganya? Saudara juga tidak tahu apa itu PMG, padahal itu ada di gereja saudara sendiri. Saudara, apakah saudara memang belum mendoakan? Saudara belum juga mengingatkan orang untuk datang mengikuti? Atau saudara juga sendiri, saudara tidak hadir? Saudara, tetapi saya tahu ada saudara-saudara kita yang sudah melibatkan diri dan mereka mau melakukan, mengingatkan, mengajak orang-orang untuk hadir di dalam acara ini. Kita juga bersyukur kalau Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh mendoakan tentang pekerjaan misi. Gereja kita mendapatkan pokok doa Timotius yang itu kita dapatkan dari Garam Budaya. Apakah saudara dan saya lakukan? Berdoa buat pokok-pokok doa yang sudah ada. Saudara, kita tidak usah cari pokok doa sendiri, tetapi kita hanya mendoakan. Apakah kita sudah mendoakan, saudara? Saudara, apakah kita terlibat di dalam memberi dukungan dana? Apakah kita punya kerinduan untuk terlibat di dalam pelayanan misi? Apakah saudara ingin terlibat? Mungkin saudara tidak bisa datang sendiri, tetapi saudara tergerak hati untuk menyisihkan uang untuk pekerjaan misi. Apa yang saudara dan saya bisa lakukan untuk pekerjaan misi? Mungkin kita bisa memberikan uang untuk konsumsi, untuk membeli obat-obatan, dan saya kira ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam pelayanan misi. Saya juga bersyukur ketika saya hadir di dalam acara PMG. Penginjil Rusli mengatakan satu kalimat moto daripada PMG. Di dalam masa pandemi semuanya terbatas, tapi misi tidak boleh dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Di dalam keadaan ini hati kita harus tetap berkobar. Puji Tuhan, saya senang sekali mendengarkan kalimat ini.
Saudara, benar kita melihat di dalam masa pandemi ini ada banyak sekali keterbatasan. Seakan-akan kita sudah tidak bisa apa-apa. Tapi saya kembali diingatkan oleh pernyataan kalimat ini bahwa di dalam keadaan apapun kita tetap harus bermisi. Saudara, di dalam kondisi apapun kita harus memiliki hati yang berkobar-kobar. Berkobar-kobar itu maksudnya bukan kita dengan berteriak-teriak kampanye tentang misi, tetapi ada sesuatu yang kita kerjakan, saudara. Ada sesuatu misi itu menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah manusia. Saya bersyukur juga ada para wanita GKKA atau ibu-ibu yang di dalam masa pandemi ini melakukan misi, yaitu membagikan makan siang, saudara, dan membagikan susu kepada anak-anak yang membutuhkan. Ada di antara mereka anak-anak mereka adalah anak-anak yang memang membutuhkan. Mereka tempat tinggalnya, rumahnya itu di sekitar. Ada yang dari makam Kembang Kuning, ada di daerah Sido Kumpul, ada yang berasal dari makam Rangkah, ada yang berasal dari makam Mataram. Dan anak-anak yang ada di kolong jembatan. Satu hari ketika ada ibu yang bertanya, kenapa kok kita harus memberikan makan, mengajak anak-anak bermain rekreasi di makam? Saya katakan, bukan orang mengajak kita makan di makam. Memang rumah mereka di daerah pemakaman itu. Saudara, mereka adalah orang-orang anak dari tukang becak, mereka adalah pemulung, mereka ada pembersih makam, mereka adalah pengemis. Saudara, melakukan misi, tidak usah tunggu nanti kalau sudah siap semua baru melakukan. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Saya juga bersyukur kepada Tuhan. 2 tahun yang lalu di KW juga ada seorang hamba Tuhan dari Perkantas yang mengatakan melayani Tuhan tidak tunggu kaya. Akhirnya saya memutuskan ibu-ibu untuk bisa mengumpulkan uang sehari 1.000 saja. Kalau 1 bulan setiap orang itu 30.000. 30.000 kali ibu-ibu 40 orang. Sudah berapa? Sedikit-sedikit akhirnya dikumpulkan setiap bulan bisa membantu pelayanan misi Perkantas sekitar 1,5 juta, 2 juta. Saudara, lumayan saya pikir daripada kita tahu misi tetapi kita tidak bertindak, tidak melakukan apa-apa. Saudara, karena itu saya ingatkan hari ini, misi in action. Misi bukan hanya kita dengar, misi bukan hanya kita doakan, misi harus bertindak. Apa yang bisa kita berikan? Saudara, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, setelah Tuhan Yesus menantang akan murid-murid berdoa dan Tuhan Yesus mengutus mereka karena mereka adalah yang mereka berdoa dan mereka sendiri menjadi jawaban doa itu. Terus Tuhan Yesus di dalam bagian ini, Yesus memanggil dan mengutus akan murid-muridnya. Tadi 2 bagian yang saya baca di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 15 itu LAI memberikan judul yang pertama, Yesus memanggil ke-12 rasul. Dan yang kedua yaitu Yesus mengutus ke-12 rasul. Tuhan Yesus yang memanggil dan Tuhan Yesus juga yang mengutus. Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya di sini. Memanggil mereka bukan seperti memanggil seorang wajib militer dengan memaksa mereka atau meminta mereka menjadi sukarelawan atau Tuhan harus mengemis-ngemis. Tidak, saudara. Tuhan Yesus memanggil dengan istimewa.
Tuhan memilih saudara, memanggil saudara, itu suatu hal yang sangat istimewa. Kristus memanggil kita juga saat ini. Ketika Tuhan Yesus memanggil kita untuk mengikuti Dia, bagaimanakah respon saudara? Maukah saudara ikut Tuhan? Maukah saudara taat kepada Tuhan? Matius pasal 10 ayat 2 sampai 4. Di sana dituliskan daftar daripada nama dari ke-12 murid Yesus. Tidak memberikan banyak keterangan di dalam bagian firman Tuhan ini. Barangkali memang tidak ada hal-hal yang sangat istimewa yang perlu diceritakan tentang murid-murid. Tapi yang bisa kita perhatikan adalah Tuhan Yesus memanggil orang dari berbagai macam pekerjaan. Murid-murid Tuhan Yesus itu terdiri dari seorang nelayan. Ada yang di antara mereka adalah aktivis politik, pemungut cukai. Ia memanggil orang-orang biasa. Ia memanggil orang-orang yang sederhana. Dan juga ia memanggil pemimpin-pemimpin yang mempunyai kedudukan. Ia memanggil orang yang kaya, tetapi Tuhan Yesus juga memanggil orang yang miskin. Ia memanggil orang yang berpendidikan, tetapi kita lihat di sini Tuhan Yesus juga memanggil orang yang tidak berpendidikan. Banyak orang mengira bahwa orang-orang tertentu saja yang cocok untuk mengikut Tuhan Yesus. Banyak orang mengira bahwa orang-orang yang punya kedudukan saja yang berhak mengikut Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sendiri, Sang Guru Agung, tidak bersikap demikian. Allah dapat memakai siapa saja. Allah bisa memanggil kita siapa saja. Bagaimana keadaan kita, Dia tidak peduli betapa kita tidak berarti kelihatannya. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua, baik yang kecil, baik yang kita merasa berguna atau kita merasa kita tidak punya apa-apa, kita tidak berguna, tetapi Tuhan memanggil kita semua untuk menjalankan akan misinya. Orang yang biasa dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saudara, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Tuhan Yesus mengutus. Tuhan Yesus bukan hanya memanggil, tetapi Tuhan Yesus juga mengutus. Bagi setiap kita adalah hak sekali lagi. Kita bisa kenal Tuhan, kita bisa terlibat di dalam pelayanan misi. Itu adalah hak yang istimewa. Karena kita sebenarnya tidak layak. Saudara, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Ini adalah satu pekerjaan yang sangat mulia. Kita dipakai untuk menjadi rekan-rekan Allah. Kita sedang bekerja melayani Tuhan. Allah berkata di dalam Yohanes pasal 5:17, Allah kita sedang bekerja di dalam dunia dan Allah ingin kita terlibat bersama-sama dengan Allah, memenangkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah yang aktif. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Misi kita hari ini adalah merupakan kelanjutan misi daripada Kristus di dalam dunia ini. Allah kita bekerja, Tuhan Yesus bekerja, maka kita hari ini juga harus bekerja. Kristus memanggil kita percaya kepadanya, datang kepadanya. Tetapi bukan hanya untuk supaya kita datang kepadanya, melainkan juga memanggil kita untuk pergi bagi Dia. Di dalam amanat agung Kristus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Amanat ini diberikan kepada semua pengikut Kristus
bukan hanya kepada orang tertentu, bukan hanya kepada para misioneri, bukan. Jikalau kita merupakan anggota kerajaan Allah, setiap kita yang percaya Tuhan Yesus, saudara, kita wajib bekerja melayani Tuhan, melakukan misi itu. Saudara, keseriusan Allah akan misi. Allah sangat serius dengan misi. Ada dua kata mengutus di sini ya. Artinya yang pertama adalah misi, itu artinya mengirim. Kata mengutus pertama kali di dalam firman Tuhan dikatakan dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani adalah apostelo. Dari kata inilah kata apostel berasal, yaitu rasul. Apostelo berarti diutus baik-baik oleh Tuhan dan dengan hormat dan diberikan otoritas oleh Tuhan. Dengan cara ini Allah mau agar orang percaya pergi membagikan kabar baik, berita keselamatan, mengabarkan Injil kepada orang-orang dunia. Tetapi saudara, kedua yaitu artinya adalah ekbalo. Ekbalo itu berarti diutus, tetapi artinya lebih apa saudara? Tidak seperti tadi yang seperti pertama. Apostelo itu ya dengan hormat, dengan otoritas, dengan baik-baik. Tetapi ekbalo itu artinya kita diutus dengan dilempar, ditendang, diutus dengan paksa. Itu maksudnya apa? Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk mengutus dengan paksa orang percaya pergi ke ladang misi. Kalau hari ini kita tidak peduli dengan misi, kita tidak pergi dengan baik-baik. Saudara, saya di dalam merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya tidak berharap, saudara, kalau sampai satu hari misalnya situasi ini menjadi sulit dan terjadi penganiayaan, apakah kita baru terpaksa mau pergi untuk Tuhan? Kalau keadaan tenang-tenang kita lupa, saudara. Tetapi di dalam keadaan yang sulit, kita terpaksa, kita harus pergi. Apakah tunggu seperti itu? Saudara, ketika saya membayangkan, saudara, apakah mungkin terjadi? Segala sesuatu bisa terjadi, mungkin terjadi. Karena itu satu pelajaran buat kita. Kita ketika hari ini, ketika masih semua dalam keadaan yang baik, kita punya waktu, kita punya kesempatan. Saudara, jangan tunggu nanti kalau kita sudah sakit-sakitan baru kita hatinya rindu mau ikut misi misalnya. Kita terpaksa harus pergi. Saudara, saya kira jangan sampai seperti itu. Saudara, kalau kita melihat selanjutnya di dalam bagian ini, Tuhan Yesus bukan hanya memanggil, Tuhan Yesus bukan hanya mengutus, tapi Tuhan Yesus juga memperlengkapi bagaimana misi harus dilakukan. Dan tentu saja murid-murid itu tidak langsung diperintahkan untuk pergi begitu saja tanpa dibimbing dan tanpa diperlengkapi sebelumnya. Ada petunjuk-petunjuk yang sangat lengkap dan sangat terperinci kalau kita tadi membacanya yang diberikan kepada rasul-rasul mengenai pelayanan yang akan mereka lakukan ketika mereka mengajar, ketika mereka mengadakan mujizat, dan siapa saja yang harus mereka temui, bagaimana mereka harus bersikap, dan dengan cara apa mereka harus melanjutkan pekerjaan. Saudara, Tuhan Yesus tidak mengutus mereka tanpa satu tugas. Tuhan tidak mengutus tanpa petunjuk. Tidak hanya memberi kuasa, namun juga dibekali dengan prinsip pelayanan dan dapat mendukung pelayanan mereka. Kita akan memperhatikan beberapa prinsip saja berkenaan dengan waktu, karena ini terlalu panjang. Saudara, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah target pelayanan. Saudara, target pelayanan mereka harus jelas dan harus spesifik. Untuk misi pertama targetnya adalah jelas, yaitu kepada bangsa di ayat yang ke-5 sampai ke-6. Target pertama adalah bangsa Israel.
Saudara, sama seperti misi Tuhan Yesus. Pertama, yang prioritas utama adalah bangsa Israel. Kenapa, saudara? Ini adalah strategi, seperti Rasul Paulus juga memiliki strategi. Dimulai dari bangsanya dulu, baru kemudian ke bangsa lain. Seperti tercatat di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Lagi pula, keselamatan memang datang dari Israel. Di kemudian hari akan menggenapi amanat agung sampai ke ujung bumi. Tetapi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Memiliki target apa yang akan kita prioritaskan terlebih dahulu. Gereja bisa memulai mendoakan satu suku terabaikan. Di Indonesia ada banyak suku-suku yang terabaikan. Mereka yang belum mendengar Injil, mereka yang belum terjangkau. Tidak salah, ada 160 suku di Indonesia adalah suku yang terabaikan. Saudara, Departemen Misi kita harus mendoakan satu suku, mulai berdoa buat mereka. Ayatnya yang ke-8, Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya sebuah prinsip bagaimana untuk membimbing dan memberitahukan tindakan-tindakan yang harus mereka lakukan saat mereka melayani. Dikatakan satu prinsip yang sangat indah sekali. Di sini Tuhan Yesus berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Allah telah mencurahkan berkat-Nya kepada kita, kepada saudara dan saya. Maka hendaknya ketika kita melayani, kita memiliki kemurahan hati, memberikan waktu kita, memberikan kasih kita, memberikan harta milik kita kepada orang lain yang membutuhkan. Kita tidak boleh mencari keuntungan dari pelayanan yang kita lakukan. Saudara, perhatikan perbuatan baik yang Kristus berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Maka seharusnya membuat kita juga berbuat baik kepada orang lain juga dengan cuma-cuma. Tuhan Yesus menjadi contoh yang sempurna. Semua yang Ia kerjakan adalah untuk orang lain, demi orang lain, bukan untuk keuntungan dirinya sendiri. Misi bukan hanya diketahui, tetapi misi untuk dikerjakan. Dunia ini sangat membutuhkan Injil. Dunia ini membutuhkan akan kabar baik, saudara. Khususnya di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Mungkinkah ini waktunya gereja untuk keluar, untuk bermisi. Tuhan Yesus mengingatkan kita pada hari ini, tuaian banyak, pekerja sedikit. Misi didoakan, tetapi juga harus dikerjakan, harus dilakukan. Saudara, biarlah sekali lagi Tuhan mengingatkan kita melalui renungan firman Tuhan hari ini. Saya akan mengakhiri khotbah saya. Saya ingin membacakan suatu kata-kata syair lagu di dalam KPPK yang lama, saudara. Lagu nomor 196. Saya tidak akan bernyanyi, tetapi saya akan membacakan kata-katanya supaya ini juga menjadi satu peringatan buat saudara dan saya. Bekerja selama siang, tatkala fajar terang. Jangan engkau menunggu waktu segera lalu. Dengar perintah Tuhanmu, berjagalah kamu. Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Bekerja selama siang, tatkala fajar terang. Kabarkanlah Injilnya, selamatkan manusia. Bertutur dan masyurkan keselamatannya. Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Bekerja selama siang, tatkala fajar terang. Mahkota mulia menunggu, kau dapat tentu. Tuhan selalu membantu, serahkanlah dirimu. Tak lama lagi waktu habis kerjamu. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita gunakan waktu untuk kita menjalankan misi. Misi adalah hati Allah, biarlah kita juga memiliki hati Allah. Misi adalah hati Kristus sendiri, biarlah kita juga memiliki hati Kristus itu. Mari kita akan berdoa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami sekali lagi untuk pekerjaan misi. Tuhan ampuni kami kalau kami seringkali mendengarkan misi, kami sudah tahu tentang misi, tetapi ada banyak hal alasan sehingga kami tidak melakukan misi. Ada banyak hal pekerjaan, mungkin ada banyak hal hobi-hobi kami atau banyak hal kesenangan-kesenangan kami yang menghalangi kami untuk melakukan misi. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah kami sekali lagi diingatkan oleh Tuhan. Roh Kudus bantu kami supaya kami boleh ambil bagian di dalam melakukan pelayanan misi. Tuhan, di sekitar kami ada banyak orang-orang yang mereka membutuhkan akan Tuhan. Pakailah kami, berikan kepada kami kepekaan untuk kami boleh mengerti kebutuhan mereka. Pakai kami ya Tuhan semua. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus sendiri akan bekerja memenuhi hati kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan melalui transfer ataupun sarana-sarana yang telah disediakan oleh gereja. Saya akan membacakan nats persembahan yang terambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan dan diiringi dari KPPK 372, Oh bangkitlah, kabarkan Injilnya. Oh bangkitlah, kabarkan Injil Tuhan kepada umat seluruh dunia, agar tahu Allah mengasihinya, tak seorang yang akan binasa. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Kabarkanlah kepada bangsa semua, kasih Allah melebihi semua. Demi kita rela datang ke dunia, mati di salib untuk tebus kita. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Kabarkan Injil mulia, persembahkan harta jiwa rohmu. Berdoalah agar menang berperang, persembahanmu pahala kelak. Kabarkan berita Injil damai, kabarkan Yesus menebus manusia. Mari jemaat sekalian, kita akan berdoa untuk menaikkan doa persembahan ini. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami secara khusus Tuhan berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Engkau sucikan dan Engkau yang kuduskan. Kami serahkan untuk majelis yang mengelola uang ini. Engkau yang memberikan hikmat, Engkau yang beri kebijaksanaan Tuhan, sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan nama Engkau saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup,
kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri dengan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Seri Helena. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. That's how it is with God's love. Once you've experienced it, you spread His love to everyone. You want to pass it on.